Baik, sebelumnya selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sumiati dari Prodi PPKN FKIP Universitas Mataram. Saya dari kelas 6B pagi. Untuk video kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan konsep dasar penelitian kualitatif. Perlu teman-teman ketahui bahwa video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Penelitian Kualitatif atau dijadikan sebagai ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Penelitian Kualitatif. Dalam video kali ini, saya akan menjawab 11 pertanyaan yang sudah ada atau memaparkan pemahaman saya berdasarkan bacaan dari beberapa literatur terkait dengan 11 pertanyaan. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Yang kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Yang ketiga, apa itu latar belakang penelitian? Serta apa yang dimuat dalam latar belakang penelitian? Yang keempat, bagaimana merumuskan rumusan masalah penelitian? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka dalam suatu penelitian? Apa tujuannya? Dan apa yang dimuat dalam kajian pustaka itu? Yang keenam, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Yang ketujuh, apa itu penelitian terdahulu yang relevan? Apa fungsinya dalam suatu penelitian? Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran? Samakah kerangka pemikiran dalam penelitian kualitatif dengan penelitian lainnya? Yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan pendekatan penelitian? Contohnya apa? Kemudian apa yang dimaksud dengan jenis penelitian? Serta berikan contohnya. Yang kesepuluh, siapa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif? Yang kesebelas atau pertanyaan terakhir, kemukakan bagaimana teknik pengambilan data serta bagaimana menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Langsung saja ke pertanyaan pertama, apa yang Anda ketahui tentang penelitian kualitatif? Jadi, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, di mana penelitian ini digunakan untuk mengkaji objek yang bersifat alamiah. Biasanya, penelitian kualitatif ini digunakan untuk peneliti yang tidak terlalu suka atau tertarik menggunakan statistik. Kenapa? Karena pada dasarnya penelitian kualitatif ini lebih banyak menggunakan kata-kata atau hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif. Pertanyaan kedua, bagaimana cara merumuskan judul yang tepat dalam suatu penelitian? Perlu teman-teman ketahui bahwa ketika seseorang hendak membaca laporan atau hasil penelitian kita, yang pertama dilihat atau dibaca adalah judul penelitian. Oleh karena itu, kita harus sebisa mungkin membuat judul penelitian yang menarik. Judul penelitian harus dibuat dengan kata-kata yang tidak terlalu panjang, yang spesifik tetapi cukup jelas untuk mampu menggambarkan permasalahan yang akan kita bahas di dalam penelitian kita. Di dalam judul penelitian, ada beberapa hal yang harus mampu dijawab. Yang pertama, siapa? Siapa yang akan kita teliti? Kemudian di mana? Di mana ini akan menjawab pertanyaan tempat kita melakukan penelitian. Kemudian kapan? Kapan ini terkait dengan waktu kita melakukan penelitian. Kemudian bagaimana? Bagaimana ini terkait dengan bagaimana teknik analisis data yang kita gunakan di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan latar belakang penelitian, serta apa saja yang harus dimuat dalam latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca atau pendengar terkait dengan permasalahan yang akan kita bahas
di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Latar belakang harus dibuat semenarik mungkin, disertai dengan data dan fakta. Oleh karena itu, sangat penting bagi calon peneliti untuk melakukan observasi pra-penelitian. Ada 3 hal yang harus dimuat dalam latar belakang penelitian. Yang pertama, kondisi ideal. Kondisi ideal ini berkaitan dengan kondisi yang dicita-citakan atau diharapkan terjadi. Yang kedua, kondisi kenyataan. Kondisi kenyataan berkaitan dengan fakta atau situasi yang benar-benar terjadi di lapangan. Yang ketiga, solusi. Solusi ini berkaitan dengan alternatif yang kita berikan untuk pemecahan masalah yang terjadi. Dalam menyusun latar belakang, kita bisa mulai dari sesuatu yang khusus ke umum atau sesuatu yang umum ke khusus. Pertanyaan yang keempat, bagaimana cara merumuskan rumusan masalah dalam penelitian? Perlu teman-teman ketahui bahwa rumusan masalah ini adalah sesuatu yang ingin dicarikan jawabannya di dalam sebuah penelitian. Rumusan masalah disusun dalam kalimat tanya, yang tentunya siap dicarikan jawabannya oleh peneliti di dalam melakukan penelitiannya tersebut. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan kajian pustaka, apa tujuannya, dan apa saja yang harus dimuat dalam kajian pustaka? Ketika teman-teman mendengar kata kajian pustaka, review literatur, kajian literatur, hal tersebut adalah sesuatu yang penyebutannya berbeda tetapi memiliki makna yang sama. Kajian pustaka adalah seperangkat ide, definisi, proposisi, dalil-dalil yang menggambarkan permasalahan terkait dengan variabel penelitian. Kajian pustaka ini memiliki tujuan untuk membantu peneliti menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam penelitiannya dengan menggunakan teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Ada beberapa hal yang harus ada di dalam kajian pustaka. Yang pertama, konsep. Konsep yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian. Yang kedua, teori. Teori yang dijadikan untuk mendukung adanya penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang ketiga, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita. Yang terakhir yang harus ada di dalam kajian pustaka yaitu kerangka berpikir atau kerangka pemikiran. Pertanyaan yang keenam, bagaimana kedudukan teori dalam penelitian kualitatif? Teori dalam penelitian kualitatif dijadikan sebagai bekal untuk memahami konteks sosial secara luas dan mendalam. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa permasalahan yang ada di dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, begitu pula dengan teori-teori yang digunakan dalam proposal penelitian kualitatif juga bersifat sementara. Hal-hal tersebut dapat saja berkembang atau bahkan berubah ketika peneliti sudah berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, tidak menguji suatu teori, tetapi justru sebaliknya dapat menemukan teori baru. Dan di dalam penelitian kualitatif ini, peneliti tidak boleh terpengaruh dengan adanya teori-teori tersebut, atau teori-teori tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan pedoman-pedoman wawancara maupun pedoman observasi. Pertanyaan yang ketujuh, apa itu penelitian terdahulu yang relevan dan apa fungsinya dalam penelitian? Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, yang dimana judul dan topiknya berkaitan dengan penelitian yang hendak akan kita lakukan, atau bidang keilmuannya sama dengan penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian, apa sih fungsi dari penelitian terdahulu ini? Fungsi penelitian yang terdahulu yang pertama yaitu membandingkan dengan penelitian terdahulu. Kita dapat membandingkan penelitian kita dengan penelitian yang terdahulu, bisa dari segi waktu, bisa dari segi tempat,
bisa dari metode yang kita gunakan, bisa dari hasil atau pembahasannya juga. Kemudian penelitian terdahulu juga dapat kita gunakan sebagai penguat atau teori yang mendukung penelitian kita. Kemudian yang ketiga, penelitian terdahulu ini, dengan adanya penelitian terdahulu, kita mengetahui posisi penelitian kita di mana. Kemudian yang terakhir, fungsi dari penelitian terdahulu yang terakhir yaitu untuk mengisi kekosongan atau mengetahui kekosongan. Artinya apa? Dengan membaca atau mengetahui penelitian terdahulu, kita tahu apa saja yang sudah dibahas dan belum dibahas oleh peneliti terdahulu. Dan sesuatu yang belum dibahas tersebut bisa kita bahas di dalam penelitian yang akan kita lakukan. Perlu teman-teman ingat bahwa jangan sampai teman-teman melakukan penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan atau sesuatu yang sudah ditemukan jawabannya oleh penelitian terdahulu, oleh peneliti terdahulu. Karena hal tersebut sama saja dengan melakukan hal yang mubazir, membuang energi teman-teman. Teman-teman tidak perlu melakukan penelitian yang jelas-jelas sudah ada jawabannya. Pertanyaan yang ke-8, apa yang dimaksud dengan kerangka pemikiran atau kerangka berpikir? Jadi, kerangka berpikir atau kerangka pemikiran ini adalah gambaran atau model berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang variabel penelitian. Atau dengan kata lain bisa kita sebut kerangka berpikir ini adalah jalan pikiran peneliti terkait dengan penelitiannya. Kemudian ada beberapa hal yang dimuat dalam kerangka berpikir penelitian kualitatif. Yang pertama, memuat variabel-variabel dari penelitian kita. Yang kedua, signifikansi permasalahan atau permasalahan apa yang ingin dipecahkan dari penelitian yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memuat teori yang kita gunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu terkait dengan hasil yang kita harapkan apa dalam penelitian yang akan kita lakukan. Pertanyaan ke-9, apa yang dimaksud dengan pendekatan dan contohnya, serta apa yang dimaksud dengan jenis penelitian dan contohnya. Kita mulai dari yang pertama, pendekatan. Pendekatan adalah cara berpikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset akan dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Contoh desain riset dalam riset sosial yaitu yang pertama, pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan gabungan. Kemudian jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Contoh dari jenis penelitian pendekatan kualitatif yaitu ada studi kasus, studi lapang, etnografi, dan lain-lain. Pertanyaan ke-10, apa yang dimaksud dengan subjek dan objek dalam penelitian kualitatif? Yang pertama, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu yang akan kita teliti, bisa berupa benda, orang, maupun organisasi. Pada akhirnya, subjek inilah yang akan kita kenakan kesimpulan dalam penelitian kita. Kemudian objek. Objek ini adalah sifat keadaan dari benda, orang yang akan kita teliti. Bisa berupa pendapatnya, bisa berupa pandangan-pandangannya, bisa berupa sikapnya, bisa berupa kegiatannya. Jadi, kata sederhananya yaitu subjek itu adalah sesuatu yang akan kita teliti, kemudian objek adalah berkaitan dengan pandangan, sikap, gagasan, atau penilaian dari sesuatu yang akan kita teliti tersebut atau dari subjek yang akan kita teliti. Pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-11, bagaimana teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dan bagaimana teknik analisis datanya. Jadi teman-teman kita mulai dari pertanyaan pertama, bagaimana teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara wawancara, langsung mewawancarai
responden ke tempat penelitian atau ke lapangan dengan cara bertatap langsung, bertatap muka langsung, begitu ya, bertemu langsung. Kemudian bisa juga dengan observasi atau melakukan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian. Bisa juga dengan dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa tulisan-tulisan, bisa berupa gambar-gambar, bisa berupa hasil karya seseorang di masa lampau, atau bisa juga dokumentasi ketika kita melakukan penelitian atau sedang berada di lapangan. Kemudian dari yang ketiga ini, tentunya untuk mendapatkan data yang bagus begitu ya, yang terpercaya, tidak mungkin kita hanya menggunakan satu teknik analisis data. Pasti kita akan menggunakan gabungan ketiganya atau triangulasi, biasanya disebut dengan triangulasi, gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data. Sebaiknya kita jangan sampai menggunakan satu teknik pengumpulan data, karena data yang kita peroleh nanti tidak dipercaya sama orang lain. Maka sebaiknya kita menggunakan gabungan atau lebih dari satu teknik pengumpulan data yang sudah saya sebutkan tadi ya. Kemudian bagaimana dengan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif? Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini, teman-teman perlu mengetahui, perlu kita ingat sama-sama bahwa data yang kita peroleh di penelitian kualitatif ini tidak cukup hanya dengan melakukan sekali observasi, hanya dengan melakukan sekali wawancara, tetapi harus kita lakukan secara berulang-ulang. Ketika kita sudah mendapatkan sumber data dari salah seorang, atau lebih dari 2 orang, 3 orang, maka untuk melakukan pembuktian benar tidaknya data tersebut, kita perlu melakukan wawancara atau wawancara terhadap orang lain untuk membuktikan data yang pertama kita dapat benar tidak begitu ya. Sehingga pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai datanya jenuh. Di situ kita bisa menggunakan seperti yang sudah saya katakan, yaitu bermacam-macam teknik pengumpulan data. Sehingga ketika semua data, ini di bagian analisis datanya, ketika semua data sudah terkumpul, baik dari hasil wawancara maupun catatan lapangan dan bahan-bahan lainnya, maka data-data tersebut akan dianalisis secara sistematis sehingga bisa memudahkan seseorang untuk memahami hasil penelitian atau data-data yang kita peroleh. Dengan begitu, akan bisa menghasilkan suatu teori baru.